Lalu yang kelima, di antara tanda-tanda rumah sedang diganggu oleh bangsa jin, ketika sang pemilik rumah ataupun sang penghuni rumah tersebut berada di dalam rumah, mereka akan memiliki perasaan takut di saat berada di dalam rumah. Tidak hanya merasa takut ya saudara kaum muslimin, akan tetapi juga merasa diikuti, diawasi, atau bahkan mereka melihat bayangan yang menyeramkan. Namun ketika dipandang baik ke kiri, ke kanan, ataupun ke belakang, tidak ditemukan adanya orang yang mengikuti ataupun mengawasi ataupun yang menampakkan bentuk-bentuk berupa bayangan yang menyeramkan tersebut. Ketahuilah jika ini sering terjadi di rumah saudaraku semua, itu juga merupakan pertanda bahwasanya rumah tersebut sedang diganggu oleh jin dan rumah tersebut dalam keadaan tidak baik-baik saja. Maka diruqyah ya saudaraku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang tanda-tanda rumah yang sedang diganggu oleh jin pada bagian yang pertama, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda rumah diganggu jin pada bagian yang kedua. Lalu apa sajakah tanda-tanda rumah diganggu jin pada bagian yang kedua tersebut? Yang pertama yaitu penghuni rumah merasa tidak betah saat berada di rumahnya dan sering sakit-sakitan, namun setelah dicek ke medis tidak ditemukan adanya penyakit. Nah, jika saudaraku mengalami tanda-tanda ini ya, yaitu tidak betah di rumah dan sering sakit-sakitan, kemudian dicek ke medis tidak ditemukan adanya penyakit, ketahuilah bisa jadi semua itu disebabkan adanya gangguan jin yang telah mengganggu di rumah saudaraku semua ya. Dan biasanya ini terjadi ketika jin tersebut telah tinggal di dalam rumah tersebut. Dan kebiasaan jin, kalau mereka telah tinggal di sebuah tempat atau di dalam rumah seseorang, maka mereka cenderung akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, seperti mengganggu orang rumah dan membuat kericuhan di dalamnya ya, sehingga menyebabkan orang yang tinggal tersebut menjadi sakit ya. Ketika ini terjadi, maka saran kami lakukan ruqyah mandiri ataupun minta tolong diruqyah kepada orang yang ahlinya ya, agar semua jin yang bersarang di dalam rumah tersebut bisa keluar dan saudaraku bisa terlepas dari gangguan mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara tanda-tanda rumah diganggu jin, yaitu di dalam rumah tersebut ada yang menggerakkan benda-benda seperti menggerakkan kursi, melempar gelas, melemparkan piring, mangkok, ataupun menghidupkan dan mematikan lampu, atau bahkan juga memain-mainkan lampu ya. Namun ketika dicek, ternyata tidak ada pelakunya ya saudaraku kaum muslimin. Nah, ketahuilah sesungguhnya ini jika sering terjadi di rumah saudaraku semua, jika saudaraku ingin tahu pelaku yang sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya dialah pelakunya, yaitu bangsa jin dari alam gaib. Nah, jika ini didapati dalam rumah saudaraku semua, berwaspada, jangan dibiarkan. Bacakan terus surah Al-Baqarah dengan niat untuk mengusir mereka. Bacakan setiap malam secara rutin, insya Allah. Jika itu diniatkan untuk meruqyah rumah, maka mereka akan terusir dari rumah saudaraku semua. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara tanda-tanda rumah yang sedang diganggu jin, maka rumah tersebut ataupun atapnya ya, sering dilempari dengan sesuatu ya, seperti batu, kayu, ataupun benda-benda lain. Dan biasanya itu suaranya terdengar ya. Kalau dilempar dengan batu misalkan, itu kan nyaring ya saudaraku kaum muslimin. Kita cek batunya ada, tetapi kita cari pelakunya tidak ada. Nah, jika ini sering terjadi di rumah saudaraku semua, ketahuilah itu juga merupakan pertanda bahwasanya
rumah saudaraku semua sedang diganggu oleh jin. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu dengan dilakukan ruqyah terhadap rumah tersebut. Nah, ini yang ketiga. Lalu yang keempat, di antara tanda-tanda rumah yang diganggu oleh bangsa jin, yaitu ialah adanya kemunculan kucing hitam ataupun ular yang memandang kita ya, ataupun memandang dengan tatapan yang berbeda. Dan tatapan tersebut adalah tatapan yang menakutkan ya. Ketika ini dijumpai ya di rumah saudaraku semua, maka kucing ataupun ular tersebut jangan dibunuh. Berikan peringatan kepada mereka, wahai kucing ataupun ular, jika kalian bangsa jin maka keluar dari rumah ini. Berikan peringatan, atau bisa juga sambil dibacakan ayat kursi dengan niat untuk mengusir bangsa jin. Nah, jika mereka tidak lari, misalkan kucingnya tidak lari, setelah diberikan peringatan tidak lari kucing tersebut, ataupun setelah dibacakan ayat kucingnya tidak lari, maka kucing tersebut jangan dibunuh. Jangan dibunuh, berarti itu adalah kucing biasa. Namun ketika diberikan peringatan, kucing ataupun ular tersebut langsung lari ya, maka ketahuilah kucing tersebut ataupun ular tersebut bisa jadi adalah jin yang menyamar menyerupai binatang tersebut ya. Lalu bagaimana kasusnya kalau ular, saudaraku semua? Di video sebelumnya sudah kami jelaskan, jika ada ular yang masuk ke rumah dan setelah diberikan peringatan sebanyak 3 kali sambil dibacakan ta'awuz, bismillah ataupun dibacakan ayat kursi maka tidak lari, maka untuk kasus khusus ular ini dibunuh saja tidak apa-apa ketika tidak keluar. Insya Allah itu bukan bangsa jin, karena jika tidak diusir bisa membahayakan. Namun ketika dibacakan ayat kursi atau diusir dengan memberikan peringatan sebanyak 3 kali mereka keluar, ketahuilah itu bisa jadi adalah jelmaan bangsa jin dan jangan dibunuh. Karena kalau dibunuh bisa menyebabkan mereka menuntut balas kepada kita. Nah, ini yang keempat. Lalu yang kelima, di antara tanda-tanda rumah sedang diganggu oleh bangsa jin, ketika sang pemilik rumah ataupun sang penghuni rumah tersebut berada di dalam rumah, mereka akan memiliki perasaan takut di saat berada di dalam rumah. Tidak hanya merasa takut ya saudara kaum muslimin, akan tetapi juga merasa diikuti, diawasi, atau bahkan mereka melihat bayangan yang menyeramkan. Namun ketika dipandang baik ke kiri, ke kanan, ataupun ke belakang, tidak ditemukan adanya orang yang mengikuti ataupun mengawasi ataupun yang menampakkan bentuk-bentuk berupa bayangan yang menyeramkan tersebut. Ketahuilah jika ini sering terjadi di rumah saudaraku semua, itu juga merupakan pertanda bahwasanya rumah tersebut sedang diganggu oleh jin dan rumah tersebut dalam keadaan tidak baik-baik saja. Maka diruqyah ya saudaraku semua. Nah, ini yang perlu diingat ya. Lalu yang selanjutnya, yaitu yang keenam, di antara tanda-tanda rumah yang sedang diganggu oleh bangsa jin, maka di dalam rumah tersebut sering terjadi hal-hal yang janggal. Ya, hal-hal yang janggal maksudnya adalah sesuatu yang terjadi di luar pemikiran kita, seperti terjadinya kebakaran tanpa sebab ya. Tiba-tiba gorden kita terbakar misalkan, tapi kita tidak tahu penyebabnya apa gitu kan, dan tidak ada pelaku yang ditemukan di situ, ataupun sering mendapati bahwasanya di dalam rumah kita tersebut kehilangan barang-barang dan kita telah cari pelakunya juga tidak ada. Bisa jadi ini juga disebabkan oleh bangsa jin. Nah, terkhusus kepada barang yang hilang ini, bangsa jin mereka mencurinya ataupun mereka mengambilnya bisa dengan 2 cara. Yang pertama yaitu bisa dengan wujud mereka ya. Yang kedua ataupun bisa dengan cara merasuki orang lain ya saudaraku semua ya. Bisa dengan cara merasuki orang lain dan tanpa disadari ya, orang tersebut mencuri barang-barang yang ada di rumah tersebut ya, karena telah dirasuki oleh bangsa jin. Dan ini juga pernah dulu kami ruqyah orang yang seperti ini. Dia sering melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, yaitu mencuri, tapi tanpa dia sadari mencuri itu bukan atas kemauan dirinya. Dan setelah diruqyah ternyata ya saudara kaum muslimin ada jin yang bersarang di dalam tubuhnya. Dan ini kisah nyata yang pernah kami
tangani ya kasus yang seperti ini. Maka jika mendapati hal-hal yang janggal di dalam rumah saudaraku semua, ketahuilah bisa jadi itu merupakan ulahnya dari bangsa jin. Nah, sekali lagi kami ingatkan ketika mendapati hal-hal yang seperti ini, maka jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh. Cepat lakukan pengusiran terhadap jin-jin tersebut yang bersarang di dalam rumah saudaraku semua sebelum terjadi kemudaratan yang lebih besar lagi. Nah, caranya diantaranya yaitu bisa dengan merutinkan atau melazimkan membaca surah Al-Baqarah dari ayat yang pertama sampai selesai setiap malam. Minimal 1 lembar ya, dengan niat untuk mengusir semua jin, iblis dan setan, serta dengan niat untuk menghancurkan buhul-buhul sihir ataupun sarang-sarang jin yang sedang berada di dalam rumah kita. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan saudaraku kaum muslimin. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi saudaraku semua, terkhusus juga bagi kami, dan semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, diselamatkan dari siksa kubur serta siksa neraka, dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga firdausnya kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.